Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ataya Yumna Laila dengan NIM 215231291 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas PBS 2H UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau yang sering disebut dengan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Kenapa dinamakan Perjanjian Giyanti? Karena diambil dari nama Giyanti yang dulunya sebagai lokasi penandatanganan perjanjian tersebut. Lokasi penandatanganan perjanjian tersebut terletak di Desa Janti yang sekarang tempat tersebut dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perlawanan perang yang dilakukan Pangeran Mangkubumi ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara yang bernama Nicholas Harting untuk mengambil sikap demi menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi yang bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa di Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, kesepahaman antara Mangkubumi dan VOC terlaksana, dan kesepahaman tersebut disampaikan Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah kekuasaannya. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Keraton Surakarta. Ketika itu, Pangeran Mangkubumi yang membantu meredam api konflik Pakubuwono II mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Tetapi luas tanah yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi menimbulkan api kecemburuan. Salah seorang pangeran kemudian mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, dan Gubernur Jenderal tersebut mengambil keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara yang bernama Nicholas Harting dengan Pangeran Mangkubumi tersebut. Persetujuan tersebut disampaikan Pakubuwono III kepada Jenderal VOC Jacob Mosel yang kesepakatan ini mendorong untuk sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti yang disebut Perjanjian Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau yang disebut dengan Palihan Nagari. Setelah perjanjian Giyanti tersebut, Pangeran Raden Mas Said yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi terus melakukan pemberontakan dan menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan salah satu komplotan dari VOC, dan pada Februari 1756, dia hampir membakar Keraton Yogyakarta yang baru saja selesai didirikan. Setelah bertahun-tahun, kemudian VOC mengakhiri dengan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Setelah Perjanjian Salatiga tersebut pada tahun 1757, perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Perjanjian ini disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat sebagian bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Raden Mas Said berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelanajoyo Amiseso Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Pada tahun 1813, pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan ini, wilayah Jawa terbagi lagi menjadi empat wilayah kekuasaan, yaitu kekuasaan Mangkunegaran, Surakarta, Pakualaman, dan Yogyakarta. Dan masing-masing ini tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik yang menimbulkan Jawa dengan berbagai keragaman budaya. Wilayah Surakarta dan Mangkunegaran dikenal sebagai wilayah cagar budaya, sedangkan wilayah Pakualaman dan Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa. Demikian
sedikit pemaparan tentang Perjanjian Chianti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.